Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Maharani. Saya adalah mahasiswi di Universitas MH Tamrin program studi S1 Gizi. Nah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer untuk ujian akhir semester saya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nomor induk saya yaitu 10 22 23 10 17. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga aplikasi yang pertama yaitu WHO Antro Biasa. WHO Antro Biasa ini digunakan untuk mengukur status gizi anak usia 0 sampai dengan 5 tahun. Apakah dia masuk ke yang normal, berat badan lebih, ataupun berat badannya kurang. Nah, untuk yang kedua yaitu WHO Antro Plus. WHO Antro Plus ini digunakan untuk anak di atas usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Tetapi terkadang di atas 10 tahun itu sudah ada grafik yang tidak bisa terlihat karena beberapa faktor. Di sini juga untuk menentukan status gizi anak di usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan yang terakhir atau yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menggunakan Nutri-Survey, bagaimana sih merecall makanan serta mengetahui asupan sehari kita dari karbohidrat, energi, protein serta lemak. Dan di sini juga kita menentukan bagaimana status gizi dalam status asupan gizi dalam satu kemasan. Kita menggunakan WHO Antro Biasa. Klik WHO Antro Biasa, kemudian kita pilih Anthropometric Calculator. Untuk date of visitnya kita di tanggal 26 bulan 1 2025. Untuk jenis kelamin yang saya gunakan pada contoh kali ini yaitu jenis kelaminnya laki-laki. Date of birth-nya, tanggal lahirnya yaitu di tanggal 14 Maret 2022. 14. Nah, untuk berat badan yaitu 12 kg. Untuk tinggi badan yaitu 85 cm. Untuk measure-nya di sini penimbangannya terlentang ataupun standing, kita pilih yang terlentang. Terus ada gejala ödema atau tidaknya, kita pilih yang tidak. Ini adalah contoh persentilnya dan Z-score-nya. Untuk Z-score-nya yaitu berat badan per tinggi badan di angka 0,52 yaitu normal. Kita lihat grafiknya. Untuk grafiknya yaitu di angka tengah-tengah median dan plus 1 SD. Untuk yang warna kuning plus 1 SD ataupun min 1 SD di sini itu tuh menimbulkan gejala lebih ataupun kurang. Tapi harus perlu diperhatikan. Kalau misalnya plus 2 SD ataupun min 2 SD, di sini kita harus memantau terus nih, mencegah gimana sih biar dia tuh nggak kekurangan gizi dan gimana dia nggak kelebihan gizi. Untuk yang plus 3 SD atau min 3 SD, ini sudah kronis. Oke. Untuk berat badan per umur itu di angka min 1,34. Untuk grafiknya, nah, dia ini termasuknya ke berat badan yang kurang, karena di bawah mediannya. Oke. Untuk tinggi badan per umur, yaitu di angka minus 2,96. Kita lihat grafiknya, nah dia di angka yang mendekati garis biru, yaitu termasuk ke gizi kurang atau mendekati wasting. Untuk BMI per umur, BMI per umurnya dia 0,95, yaitu normal untuk BMI per umurnya. Kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya di angka normal, tetapi mendekati plus 1 SD. Itu adalah contoh penggunaan antropometri. Nah, antropometri ini yang biasa ini digunakan untuk usia anak 0 sampai dengan 5 tahun. Di sini kita lihat bahwa age-nya itu 2 tahun 10 bulan. Nah, selanjutnya kita menggunakan WHO Antro Plus. Sebelumnya WHO Antro Plus ini digunakan untuk anak usia di atas 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Tetapi apabila di atas 10 tahun tuh mungkin ada grafik yang tidak bisa terlihat karena beberapa faktor ya. Habis ini kita klik Anthropometric Calculator. Sama seperti tadi, kita masukkan date of visit-nya di tanggal 26 bulan 1 2025. Untuk jenis kelamin yang saya gunakan yaitu perempuan. Date of birth-nya kita pakai di tanggal 2 September 2016. 2016. 2 September tanggal 2. Oke. Nah, kita lihat age-nya di sini dia 8 tahun 4 bulan. Untuk berat badannya yang kita gunakan yaitu berat badannya 40 kg. Untuk tinggi badannya 150 cm. 160 cm, kita guna 160. Nah, ada gejala ödema atau tidak, kita pilih tidak. Dapat disimpulkan di sini ada persentil dan Z-score-nya. Untuk berat badan per umurnya itu 2,29, maksudnya ke resiko berat badan lebih ya. Kita lihat. Nah,
Nah, dia mendekati angka garis yang biru nih pas 3 SD, jadi dia mendekati resiko berat badan yang lebih. Oke, untuk selanjutnya, tinggi badan per berat badan yaitu 5,26. Dia ini termasuk yang tinggi ya, tinggi banget. Ah, oke, di melebihi garis plus 3 SD, dia termasuk yang tinggi, sangat tinggi. Untuk BMI-nya per umur, BMI per umurnya itu di angka minus 0,12. Dia termasuk BMI-nya normal nih. Kita lihat grafiknya. Nah, kita lihat BMI-nya termasuk ke garis yang normal. Baik. Itu adalah cara menggunakan antropometri plus. Untuk yang ketiga yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan Nutri-Survey. Klik Nutri-Survey. Nah, kemudian kita klik Nutri-Survey, cara menggunakan Nutri-Survey. Nah, yang ketiga kita menggunakan Nutri-Survey nih, Nutri-Survey yang bahasa Indonesia. Oke, mencet oke. Untuk waktu makan kita pilih tanda yang ada arah tangan nunjuk, yaitu pilih sarapan, klik oke. Klik oke. Nah, kita recall nih makanan kita asupannya. Untuk sarapan itu ada bubur ayam di weekday ya, ini weekday. Bubur ayam. Untuk porsinya yaitu 75 gram, 75. Nah, kemudian ada usus ayam. Itu porsinya 20 gram. Untuk makan siang, kita pilih lagi ke yang arah nunjuk. Nah, makan siang kita pilih makan siang, pencet oke. Itu ada nasi putih. Nasi putih dengan berat 100 gram. Kemudian ada ikan kakap. Ikan kakap. Ikan kakap itu beratnya 45. Ada sayur sop, beratnya 100 gram. Nah, sayur sop, beratnya 100 gram. Dan untuk kita pilih lagi waktu makannya di snack sore. Di snack sore. Snack sore, klik OK. Itu ada jus alpukat. Beratnya 100. Ini tanpa menggunakan susu ya. Terus ada di makan malam. Makan malamnya ada nasi goreng 200 gram serta telur ceplok. Telur ceploknya sebesar 55 gram. Nah, makan di antaranya, kita pilih lagi makan di antara. Makan di antara ada, atau selingan malamnya, buah pisang susu. Itu sebesar 50 gram. Nah, didapat bahwa asupan energi seharinya itu 1139,9 kalori, untuk proteinnya 33,6, untuk karbohidratnya 124,8, untuk lemaknya atau fatnya di sini 56,6. Nah, kita simpan yaitu file. Terus simpan file. Recall, kita kasih nama recall weekday. Recall weekday. Simpan. Nah, karena recall 24 jam itu lebih baik digunakan untuk weekday dan weekend, untuk di weekend kita membuat recall lagi. Nah, kita membuat file baru yaitu klik file, terus habis itu kita klik file, terus file baru, membuat file baru. Nah, untuk weekend itu kita ada sarapannya, pilih lagi waktu makan di sarapan.
nasi putih 100 gram, nasi putih 100 gram, telur ayam 55 gram, telur ayam 55 gram, tumis sawi 100 gram, ini tumis sawi 100 gram. Untuk snacknya, waktu snack, oke, snack siangnya ada buah pisang, susu, itu sebesar 50 gram. Nah, untuk makan siang, itu kita makan nasi putih sebesar 150, daging ayam sebesar 100 gram, minyak kelapa sebesar 20 gram, ketimun, serta sayurannya yaitu kita menggunakan tumis sawi lagi, itu 100 gram. Snack sorenya ada roti bakar sebesar 50 gram. Kemudian makan di antaranya. Makan di antara itu ada buah apel sebesar 50 gram dan susu minum susu ultra milk itu sebesar 100 gram. Susu ultra 100 gram atau 100 ml. Didapat bahwa asupan di weekend energinya 1207,2 kalori, untuk proteinnya 51,3, serta lemaknya 55,9, karbohidratnya 125,7. Kita simpan, lalu masukkan data ke Excel. Recall weekend. Nah, kemudian kita masuk ke survei weekday. Untuk weekday, energi yang didapat tadi asupannya yaitu 139,9. Untuk proteinnya 33,6. Untuk lemaknya 56,6. Untuk karbohidrat 124,8. Untuk di weekend, asupan yang didapat energinya 1207,2, proteinnya 51,3, lemaknya 55,9, karbohidratnya 125,7. Nah, masuk ke rata-ratanya. Untuk rata-rata weekend dan weekday, untuk rata-rata pakai rumus sama dengan C2
plus SD. Untuk AKG-nya, kita lihat dari tabel AKG. Untuk perempuan usia 19 sampai 29 tahun, itu energi kalorinya 2250. Untuk proteinnya 60, lemaknya 65, serta karbohidratnya 360. Kita hitung persen AKG-nya. Pakai rumus sama dengan E2 per F2 2 bintang 100. Untuk menghilangkan komanya di koma di belakang angka, yaitu klik yang 0, ini dikurang. Klik sampai jadi lagi sampai 52 dong. Oke, rata-rata lagi. Rata. Oke. Untuk bawah didapat status asupannya. Status asupan energinya kurang. Status asupan proteinnya kurang juga karena di angka 71. Untuk status asupan lemaknya baik, tetapi asupan karbohidratnya amat sangat kurang. Untuk menentukan asupan pada snack ataupun kemasan, klik Nutri-Survey lagi. Kita klik Nutri-Survey. Terus kita pilih menu makanan, sebelahnya perhitungan. Makanan, modifikasi database. Tambah food, kita klik tambah food. Nah, kita klik nih. Kemasan apa yang bakal kita hitung, yaitu Chiki Twist. Chiki Twist. Untuk mencari kilojoule-nya, itu pakai rumus 100 dibagi takaran sajinya dikali 4,18 dikali dari angka kemasannya. Energi kemasan itu 60. Jadi totalnya untuk kilojoule-nya itu 2508. 2508. Untuk proteinnya itu sesuai rumus, yaitu 100 dibagi takaran saji dikali angka di kemasan, itu angka di kemasannya 1. Kita dapat proteinnya 10. Untuk lemaknya itu hitungannya 100 dibagi takaran saji, ada takaran sajinya 10 dikali angka di kemasan, lemak di angka kemasan itu 3,5. Jadi hasilnya 35. Untuk karbohidratnya itu 100 dibagi 10, itu dari takaran saji, dikali angka di kemasan, angka kemasannya 6, didapat hasilnya 60. Kita klik OK. Yes. Nah, kita klik makanannya Chiki Twist. Chiki Twist. Nah, untuk jumlah asupannya itu 10. Nah, kita dapat sama energinya, proteinnya juga sesuai sama yang di kemasan, lemaknya juga sesuai sama dengan yang di kemasan 3,5, dan karbohidratnya juga sesuai dengan di kemasannya itu 6. Itu cara memasukkan atau menentukan suatu energi dalam kemasan makanan Chiki ataupun minuman.